طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa kembali hadir di kegiatan tahsin online tim Hore dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi tahsin oleh Kiai Haji Haris Aparjan Mursi, yaitu pengasuh pesantren Pondok Quran. Kemudian murojaah atau talaki di breakout room yang akan dibimbing oleh para asatidz dan asatizah dari pesantren Pondok Quran. Yang terakhir yaitu doa dan penutup. Sebelum kita mulai acara tahsin pada malam hari ini, saya informasikan bahwa kajian tahsin pada malam hari ini disiarkan lewat channel YouTube Daeng Jul. Beliau merupakan salah satu
YouTuber yang tergabung dalam grup tim Hore, dan saat ini beliau bermukim di kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, untuk kelancaran acara pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon atau mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi kajian pada malam hari ini bisa disampaikan pada saat acara sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing atau via Zoom chat atau lewat komen YouTube dengan cara ketik nama lalu pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Yang berikutnya, dianjurkan memakai busana sesuai syariat Islam. Yang keempat, ketika talaki atau murajaah di breakout room, harap untuk membuka mic dan kamera untuk memudahkan kelancaran. Mari kita sama-sama buka kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadznya udah hadir belum? Sepertinya belum Ustadznya hadir. belum hadir. Mungkin Bu Ustazah Lana dan Bu Ira bisa berdiskusi mengenai jadwal Ramadan. Berarti mulai minggu depan, Bu Ustazah Lana? Insya Allah jam 6. Silakan diumumkan bagaimana jadinya. Ya, silakan Ustazah. Insya Allah jam 6, tapi nanti dari MC silakan konfirmasi lagi ke Ustadz Heri 6 sampai jam 7 gitu pagi. Baik. Nanti kita bisa. Harinya tetap Ustazah, hari Sabtu. Tetap hari Sabtu. Iya. Sabtu, maaf. Sabtu itu beliau sudah ada jadwal rutin setiap Sabtu itu, kalau jam 6 sampai jam 7, dari ibadah subuh sampai setengah 8 biasanya. Jadi minta izin untuk nanti saya diskusikan lagi, belum mengkerucut kalau tetap hari Sabtu. Oh begitu. Mungkin hari Minggu pagi juga bisa karena begitu. Tadinya ada kelas tadabur, tapi tadaburnya nggak jadi hari Minggu. Oke. Ya Bu, kalau hari Ahad hanya sebulan sekali ada ininya, ada yang rutinnya itu pada subuhnya. Gitu. Baik, nanti kita bicarakan lagi. Jadi belum bisa ada pengumuman, Bunda Ira? Iya. Belum bisa diumumkan sekarang, mungkin saja insya Allah di pagi hari gitu sampaikannya. Untuk ya, harinya antara Ahad atau di hari kerjanya gitu. Nanti saya sampaikan lagi ya, karena kemarin belum mengkerucut ininya di harinya. Baik. Gitu. Iya. Belum masuk ya? Untuk pengumuman. Tadi saya sudah mengingatkan mungkin nanti di grup ya Bunda. Masjid. Nanti diumumkan lagi di grupnya. Iya, nanti diumumkan. Kami masih menunggu Ustadz Heri, tapi kali ini kita sudah kedatangan Bu Ustazah Silvi, Pak Ustadz Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan, ya. Ustazah Robiah juga udah ada. Oh, Ustazah Robiah nomor 1. Oke. Baik, silakan Bunda Ira, apa yang mau dibicarakan? Untuk hari ini ada perubahan untuk breakout room-nya. Untuk bunda-bunda yang biasa dengan
Ustadzah Robiah, nanti tetap di room utama. Yang lainnya nanti baru masuk ke breakout room masing-masing. Mungkin nanti dibantu oleh Bunda Angke ya pembagiannya. Insya Allah siap. Kita masih nunggu Ustadz Heri ya. Mungkin dari para peserta ada pertanyaan mengenai jadwal atau ada usulan mungkin sambil menunggu Ustadz hadir. Bunda Ira, mangga. Oh iya, buat bunda-bunda, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan langsung ditanyakan ketika Ustadzah Herinya sudah selesai menyampaikan materi. Jadi nggak usah sungkan ya bunda-bunda, nggak usah sungkan saya lagi. Misalkan yang bertanya nggak, silahkan nanti langsung ditanyakan saja di sesi tanya jawab ya. Untuk Ustadz Fauzan, barangkali ada yang mau disampaikan materi yang minggu lalu, pengulangannya. Sepertinya Ustadz Heri sudah masuk. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Heri Safarjan Mursi sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja Ustadz. Silahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, para sahabat tim Hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap waktu, setiap detik kita selalu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Mari kita mulai dengan khidmah memperhatikan materi tajwid yang sebentar lagi akan ditampilkan oleh panitia. Sekarang kita mempelajari sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, dan kita tekun mempelajari ini semakin menguatkan kita. Perhatikan ibu-ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan, yang pertama adalah as-sofir. As-sofir artinya adalah ketajaman suara. Ketajaman suara, sedangkan menurut istilah adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Surat huruf as-sofir ini, ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Jadi saya terangkan sedikit tentang as-sofir. Di sini tidak dituliskan. Jadi kembali lagi as-sofir ini adalah
huruf, 3 huruf, ya, 3 huruf. Tidak ada contohnya. Baik. 3 huruf yang kita ingat dengan huruf pertama, huruf so. Huruf so yaitu huruf yang dimana huruf so tersebut seperti kita membaca huruf misalnya mil sol so, mil sol so, itu huruf so, ya so. Dia huruf tebal, dibaca dengan tebal, maka jelas sekali bahwa huruf so itu jelas membacanya dengan tepat kalau kita baca. Kemudian berikutnya huruf za. Huruf za kita membacanya jelas, ya, az, iz, uz. Kalau kita baca misalnya huruf surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca jelas seperti bunyi lebah, katanya seperti itu. Az. Kemudian terakhir huruf sin, as, tidak as, tidak as, tapi as jelas. Ya. Makanya ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. As, z. Jadi tempat yang sempit itu di antara 2 gigi seri. Ya, lanjutkan. Berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah adalah, ya, huruf ittirab atau at-tahrik, bergetar atau guncang. Adapun menurut istilah adalah memantulkan huruf, ya, memantulkan huruf qalqalah. Ya. Kalau kita dengar sering memantulkan huruf qalqalah ketika sukun itu seperti huruf ba. Kalau kita baca huruf ba disukunkan saja. Ab. Nah, terasa berat, terasa tertahan. Kalau makanya dipantulkan ab. Nah, gitu. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf kalau kita baca ab. Nah, gitu. Tapi kalau memang kalau dipantulkan karena dia mempunyai sifat qalqalah, jadi harus al. Nah, gitu. Setengahnya dari huruf tersebut. Tidak apo, tapi ap gitu. Kemudian huruf to salah satunya juga seperti ato. Jadi qalqalah itu sesuatu yang memantulkan. Kalau kita ingat hurufnya yang baju di toko itu. Ba, ja, to. Ba, ja, da, to, ko. 5 huruf qalqalah tersebut. Lanjut, silakan. Berikutnya adalah lin. Lin ini lembut artinya. Suhulah, mudah. Nah, secara bahasanya mah. Secara istilahnya sifat yang dimutlakkan untuk huruf waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ya dan waw. Ai, au, au. Nah, maknanya kalau kita membaca di akhir huruf, di akhir ayat, ini kita sering mendengar lin, ya. Mad lin, misalnya liila fi Quraisy. Nah, seperti itu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, ya seperti itu. Itu lin. Berikutnya al-inhiraf, lam dan ro. Menurut bahasa, inhiraf adalah al-ma'il wal udul, condong atau menyimpang. Sedangkan menurut istilah adalah menyimpangnya suara huruf, ya, karena mengalirnya tidak sempurna dengan sebab jalannya terhalangi oleh lidah. Al, nah kan tertutup tuh. Al, suaranya terhalang oleh lidah. Ar. Nah, maksudnya itu dari sini suara lidah kan gini. Al. Nah, seperti itu. Itulah al-inhiraf. Lanjut.
Nah, kemudian at-takrir. At-takrir itu mengulang kariru. Menurut bahasa takrir adalah sesuatu lebih dari sekali, adapun menurut istilah adalah bergetarnya ujung lidah. Itu satu huruf saja, huruf ro. Ar, ir, ur. Nah, seperti itu. Huruf ro itu mempunyai sifat gitu, sifat terulang. Bergetarnya lidah, ar, ir, ur. Nah, itu takrir. Jadi terulangnya pengucapan huruf tersebut, nah itulah yang, ataupun bisa disebut bergetarnya, itulah takrir. Lanjut. Berikutnya tafashi. Tafashinya menyebar, meluas, ataupun tersebarnya suara. Huruf sya. Kalau kita baca a'udzu billahi minash rongga ke rongga mulut. Minasyaitonir rajim. Minash. Nah, gitu. Ish, ush. Kita baca sya. Sya, shi, shu, ish, ush. Gitu ya. Sashishu. Kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sashishu, ish, ush. Gitu. Ish, ush. Kalau kita misalnya mengucapkan dari syaiton. Nah, gitu. Jadi huruf sya ini harus jelas kita bacanya. Terdengar tafashinya itu. Punya sifatnya tersebar. Kalau nggak mulut kita itu tersebar, terasa. Tidak tapi terasa. Kalau kita nanti coba bertalaki dengan guru-gurunya, ustaz-ustazahnya. Jadi bacaan Quran kita semakin baik, semakin benar. Ya. Sehingga kalau sudah baik dan benar bacaan Quran kita, itu semakin bentuk sayang Allah kepada kita. Karena Al-Quran ini adalah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mentajwidkan Al-Quran, tidak tahu makhrij hurufnya, tidak tahu sifat hurufnya, kata Imam Jazari, man lam yujawwidul Quran athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Quran, maka dia berdosa. Barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Qurannya, maka dia berdosa. Nauzubillah. Belajar. Gimana Ustaz supaya enggak berdosa? Belajar. Talaki. Ustazahnya sudah punya sanad. Nah, belajarlah ustazah, tolong perbaiki bacaan saya nih. Saya pengen bagus, pengen fasih, pengen benar bacaan saya. Nah, kita seharusnya seperti itu. Karena kita minimal Al-Fatihah saja itu kita baca 17 kali ya dalam sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas makhraj hurufnya, sifat hurufnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ki. Hamas keluar udara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta-nya jelas, ainnya jelas. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Lanjut. Silakan setelah tafashi. Ini istitolah. Saya contohkan barusan huruf do. Waladdo. Menurut bahasa istitolah adalah imtidad, memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah sisi lidah menyentuh dinding gigi geram. Do. Kalau kita baca karena memanjang, nah, ada seperti itu. Itu huruf do.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan istitalah, memanjang huruf. Walau tidak walad do, tapi walau au. Nah, gitu seperti itu bacanya. Silakan lanjut. Nah, tafkhim dan tarkik adalah pada sebagian keadaan terdapat 3 huruf alif, lam, dan ro. Ini harus tebal. Tafkhim itu tebal, artinya tarkik itu adalah artinya tipis. Jadi ada huruf alif, lam, dan ro. Ro tebal. Ro tebal kapan? Kita baca fathah dhammah. Ro, ru. Tipis kapan? Tarkiknya ri. Pas kita baca misalnya salah satu bentuk ro itu berharokat kasroh. Ri. Nah, jelas. Lam, ya, alif begitu juga seperti itu. Jadi sebagai keadaan 3 huruf itu ada tafkhim, ada tarkik. Tarkik, tafkhim tebal. Kalau tarkik adalah tipis. Seperti itu. Lanjut. Nah, huruf alif berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Berikut perinciannya. Jika sebelum alif huruf istilah, maka alifnya dibaca tafkhim. Jika sebelum alif huruf istifal, maka alifnya dibaca tarkik. Nah, kita dulu tadi misalnya huruf yang memiliki lawan, biar lebih paham, ditalakikan latihan bisa surat az-zalzalah, ya, bisa surat huruf tadi misalnya huruf za, huruf sa, huruf so, ya, bisa surat az-zalzalah, bisa surat misalnya al-adiyat, ya, atau mau lebih panjang lagi surat al-bayyinah, ya, al-bayyinah, seperti itu. Mungkin memperbanyak latihan setiap materi kita latihan. Setiap materi latihan seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja yang dapat disampaikan, materi yang saya sampaikan di malam hari ini. Semoga ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, di kekuatan dalam senantiasa beribadah pada Allah, dan semoga menyampaikan kita kelak beberapa hari lagi ke bulan Ramadan untuk kita banyak beribadah, berdoa, berzikir, ya, maksimalkan untuk membaca Quran, karena Abdul Zikir tilawatul Quran. Utama-tama zikir adalah membaca Quran. Ya. Dan Ramadan kesempatan kita untuk memperbaiki, memperancar bacaan-bacaan kita, dan benar-benar makhrajul kiffah hurufnya kita perhatikan. Ya, dan senantiasa kita berharap kepada Allah setiap waktu, setiap saat kita mendapat bimbingan dari Allah. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan selama Ramadan diberi kesehatan, ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan, banyak beribadah. Ya. Kita tidak tahu apakah nyampe lagi tahun depan, tapi kita berharap, ya, semoga setiap Ramadan yang kita lewati, Allah memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, dan kita dijauhkan dari api neraka, kita masuk bersama keluarga kita ke surganya Allah SWT. Amin, 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 ya amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz. Maaf, MC-nya sepertinya jaringannya agak terganggu, jadi saya ambil alih karena belum ada yang lain yang bisa ambil alih. Sebelum kita mulai ke breakout room, saya akan beri kesempatan kepada para peserta untuk mungkin ada pertanyaan. Ibu Mursidah, mungkin ada yang mau ditanya? Barakallah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mungkin kameranya bisa dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak mendukung karena baik. Tidak apa-apa. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan. Jadi malam ini kita berbicara masalah sifat-sifat huruf ya Ustadz ya. Iya, yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Biasanya itu kayak hamas, lawannya jahar. Kalau sidah, lawannya arakawah. Tapi kok ada satu lagi yaitu huruf yang tawasud, huruf pertengahan itu. Jadi saya kurang memahami Ustadz cara membaca huruf-huruf yang tawasud itu. Tapi kalau andaikan huruf itu arakawah, mungkin yang saya pahami itu adalah suara yang mengalir, bukan desis ya Ustadz ya. Ar-rakhawah, kemudian sidah itu tertahan nafas. Nah, jadi saya yang mungkin Ustadz bisa mengulang kembali itu masalah huruf bainiyah atau huruf tawasud. Itu aja Ustadz. Makasih. Ya. Huruf syiddah, huruf yang pertama adalah huruf syiddah. Huruf yang tertekan ataupun keras. Salah satunya huruf ba, ja, da, toko, da, alif ataupun kaf. Ba, ab, keras. Dan ada yang mengalir, rokhawah, ya, seperti huruf sin, seperti huruf gha, ag, mengalir. Nah, itu lembut. Ya, ada yang keras, ada yang lembut. Dia tidak lembut, dia tidak keras, disebut dengan tawasud. Hurufnya ada 5. Pertama huruf lam. Tidak kita mengucapkan huruf lam al, tidak, tapi al. Tidak pula lembut, tidak pula mengalir. Rokhawah kan mengalir. Seperti huruf ain juga. Ain tidak kita mengucapkan ain tersebut a, tidak keras. Dan tidak juga mengalir, tidak tidak, tapi gitu. Iya karena tidak karena, tapi tidak juga karena, tidak, tapi karena na buduh. Itu disebut dengan asud. Jadi lam, nun juga gitu, tidak tapi an. Lin Omar, ain, mim dan ro juga gitu. Ada tawasud, ada huruf ro, ar, tapi tidak tidak juga mengalir. Nah, oleh karena itu tawasud itu sifatnya tengah-tengah Ibu. Jadi kita membacanya memang harus bertaki. Talaki itu penting banget. Ya, bagaimana kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW membacakan Quran itu di hadapan malaikat Jibril, diperbaiki langsung bacaannya. Para sahabat kepada Rasulullah SAW, para tabiin kepada sahabat, para tabiut kepada tabiin, terus sampai sekarang. Sampai guru kita sekarang misalnya. Dulu kita punya guru, Allahuirham, beliau baru September kemarin meninggal. Ya, itu kita talaki langsung dengan beliau, nyambung bacaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya kalau kita ingin tahu jelasnya tawasud, jelasnya rokhawah, jelasnya syiddah, memang harus bertalaki. Sehingga kita bisa dibenarkan oleh guru-guru kita. Tapi teorinya seperti yang tadi saya sampaikan, agar kita tidak huruf yang tawasud, yang 5 tadi, hati-hati membacanya, jangan sampai keras, jangan sampai pula lembut, tapi tengah-tengah. Seperti huruf ain saya contohkan, tidak na, tapi tidak juga na, tapi nah gitu, itu talaki. Barakallahu fikum. Gitu Ibu ya. Ustadz, berarti huruf-huruf tawasud itu berlakunya ketika dalam harokatnya sukun gitu Ustadz? Iya, betul. Iya, nggak mesti itu saya contohkan saja. Ain itu ataupun contohkan tadi yang sukun yang kentara. Jadi kalau kentara itu ketika sukun mencontohkannya. Kalau misalnya seperti lain nggak sukun juga mesti fathah saja. Tidak tapi a. Nah itu tawasud seperti itu. Lam juga gitu, nun gitu seperti itu. Tidak mesti sukun. Dalam semua kondisi harus dibaca tawasud tengah-tengah. Tidak syiddah, tidak juga merkhawah. Tidak keras, tidak juga mengalir. Begitu Ibu.
Ustadz, andaikan di akhir ayat, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, berarti di akhir ayat itu huruf nun, berarti itu huruf tawasud ya Ustadz. Jadi cara mewakafnya tidak boleh putus atau tidak boleh terlalu panjang. Mungkin Ustadz bisa mencontohkan kembali Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak tegak, tidak pula lembut tetapi alamin. Langsung saja makhrajul hurufnya langsung ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Gitu, Ibu. Oh, iya. Udah ya. Ustadz, barakallah. Ya. Wa'alaikum. Silakan bertalaki dan gurunya. Silakan. Insya Allah dengan talaki tersebut guru-gurunya juga bertanggung jawab terhadap sanad yang didapatkannya, sehingga bacaan kita seperti apa jelas dan tepat gitu ya. Jadi memang talaki itu kunci dalam membaca kita baik dan benar. Barakallahu fikum. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi, Bunda Angke. Afwan, Ustadz mau menanyakan mengenai jadwal Ramadan. Oh. Jadi nanti dengan Ustazah Lana ya, Ustazah Lana bisa mempresentasikan waktunya. Ya, insya Allah nanti ya, Bu Angke ya. Di grup aja ya. Baik. Silakan Ustazah Ira. Ibu-ibu masih ada yang bertanya, silahkan. Ya, saya Ustadz mau nanya tentang qalqalah. Qalqal kan hanya 5 huruf, tapi seringkali huruf-huruf yang lainnya tuh mantul juga gitu. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus tahu makhrajul huruf. Jadi untuk mengetahui qalqalah itu, kenapa orang memantulkan huruf nun misalnya? Atau huruf lam, alhamdulillah, kadang makhrajul hurufnya salah. Begitu juga misalnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Seharusnya siratal ladzina an'am. Pertama makhrajul hurufnya salah, kurang tepat, kemudian dia terburu-buru. Itu salah satunya. Nah, sama dengan fa'aina tadhhabun. Nah, itu seharusnya huruf ujung lidah bertemu dengan gigi serinya. Nah, gigi seri atas kan di sana. Nah, orang menentukan fa'aina tadhhabun, kelebihan ujung lidahnya. Gitu. Seharusnya fa'aina tadhhabun, fa'aina tadhhabun gitu. Jadi makhrajul hurufnya harus tepat. Nah, guru ketika kita bertalaki, guru harus memperhatikan benar banget jelas. Jangan sungkan-sungkan ketika santrinya ataupun pesertanya salah. Oh, takut mengingatkan. Tidak tepat kalau seperti itu. Seharusnya ingatkan saja karena dia harus benar bacaannya. Hubungannya kepada Allah. Kalau kita membiarkan tidak tepat, qalqalah yang kecil saja dibiarkan, berarti kita membiarkan kesalahan. Harus baca Quran harus benar karena kita takut dosa. Barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Qurannya, dia akan berdosa. Nah, oleh karena itu kita memperbaiki, sehingga dalam memperbaiki tersebut jelas bacaan kita, huruf kita. Makanya talaki tersebut, Ibu misalnya Ibu Ira di mana posisi yang sering terpantul misal ya. Oh, di sini. Nanti ditalakikan ke ustadznya. Ustazah, tolong perbaiki bacaan saya. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki satu persatu huruf demi huruf dengan baik dan benar, bacaan kita semakin jelas gitu. Itu obat qalqalah itu dengan talaki, makhrajul hurufnya benar, sehingga kita juga berhati-hati. Kecuali huruf 5 huruf silakan kalau sukun diqalqalahkan. Ba, ja, da, toko. Tapi selain itu nggak boleh. Nah, posisi kita sama dengan ghairil magdu. Nah, mantul gonya. Seharusnya ghairil magdu gitu ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ustazah Ira. Jazakallah Ustaz. Bayakum. Silakan ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi.
Karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita langsung ke breakout room. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khairan kasiron kepada Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi atas penjelasan materi tahsin pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan inayahnya kepada Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi dan keluarga besar Pondok Quran. Semoga kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu talaki di breakout room. Mungkin Bunda Angke gimana pembagiannya? Untuk Ikhwan silakan masuk ke room 1. Untuk akhwat room 2 yang biasa di room 2. Kalau bisa pindah sendiri silakan, nanti sisanya akan saya bagikan. Room 3 juga begitu. Silakan Bunda Dini. Yang Ustazah Robia tetap di room utama ya? Ya, untuk peserta biasa di room 1, Ustazah Robia dan Bunda Ira di room utama. Nggak ada untuk joinnya, Bunda? Sebentar lagi saya bagikan. Sudah bisa kelihatan? Belum. Udah. Bunda Nok di room 2. Ada ikhwannya, Bunda? Room 2 Bunda Nok, Udah. room 1 Ikhwan. Ya, tadi dia nyasar ke room 1. Oh, iya. Bentar. Sepertinya Bunda Dini sendirian ya, nggak ada temannya. Pindah ruang utama aja ya, Bun. Bunda Dini, silakan pindah ke ruang utama. Bunda Angke, saya Ya. ruang berapa? Room berapa? Ruang utama aja, di situ aja. Oh, nggak masuk ruang ya? Nggak usah. Bunda Ira, silakan dimulai aja. Ya. Assalamualaikum Ustazah Robia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai Ustazah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pekan sudah berjumpa. Sekarang kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali ya, untuk senantiasa membaca kalam-kalam Allah ya. Hampir nggak kedengaran ya suara Ustazah. Oh, kecil ya Bun suaranya? Iya. Iya, baik.
mungkin untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ya, mengulang di surat Al-Fajr dari ayat pertama sampai ayat 30. Ya. Sampai selesai. Ya, boleh dimulai langsung saja, Ibu. Udah, maaf saya surah apa? Surat Al-Fajr, Bun. Iya, makasih. Mengulang ya, Ibu, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Yang pertama, silakan Ibu Nani Jahra. Assalamualaikum. Afwan, di rumah lagi ada acara apa dekat masjid apa pawai obor, jadi kalau agak berisik maaf ya Bunda, Ustazah. Ya, Bun. Iya, sekarang dari Al-Fajr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yuhlaqa mithluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Shadaqallahul azim. Sampai selesai, Ibu. Sampai 10, Kak. Bu Ustazah Nani 30. 30 ya. sampai semua. selesai Sampai ya. habis? Hari ini murojaah 1 sampai 30. Ya, murojaah. Ya. Oh iya, Afwan tadi tunggu sebentar. Mana ya tadi hilang? Al-Fajr. Tunggu, Quran surat berapa sih tadi? Udah keburu ketutup. Sebentar. Halaman 593. 593. Sebentar. Surat 89, Bun. Ayah saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, dari tadi kan 10 berarti dilanjut aja apa dari awal, dilanjut lagi ya Bunda Ustazah ya. Ya, afwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha fasad. Fasabbal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Bu Nani, ada koreksi fasobba ulang. Enggak kedengeran, afwan beneran. Maaf ya Ustazah. Ya, Ada suaranya kecil. Suaranya kecil Ibu. Ya, suaranya. Dari 11 ya berarti. Ayat 13 Ibu tadi diulang. Fasobba 13-nya. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna
turasa aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bijahannam waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadzakkaru Yatadzakkarul ya waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Insyaallah, barakallah Ibu. Ustazah, ada yang salah nggak Ustadz Afan? Tadi nggak benar-benar nggak kedengeran suaranya. Oh ya, paling tadi Ibu lewat dari ayat 13 ke ayat 15 ya. Oh ya. Tapi sudah diperbaiki. Kemudian tinggal konsisten di matobi'inya saja Ibu. Iya. Enggak, kadang-kadang suka kurang panjang atau kurang ini ya. Masih belum pas benar ya Ustazah. Masih kepanjangan, iya Ibu. Oh, iya. Kayak Jazakallah khair untuk ya, seperti selanjutnya Ibu ya. Ibu Mursida silahkan. Iya, Bunda. Izin off cam ya, nggak mendukung sinyalnya. Iya, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma
Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin jahannam yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah Ibu Nursyida ya. Sekarang Bu Nirmala, silahkan. Ibu Nirmala. Oh, Bunda Maisarah aja dulu. Ya, silahkan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal layalin ashr. Wasyafa'i wal badr. Wal layli idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzil hijr. Masih panjang Ibu. Qasamul. Hal fi dzalika qasamul lidzil hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Roknya pendek. Irama zatil imad. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. panjang Fil bilad wasamu dallazina jabus suhra bilwad wa fir'auna zil autad allazina ta'au fil bilad ta'au fil bilad
alladzina taghaw fil bilad. alladzi ta'au fil bilad. Taghaw Ibu huruf bukan Togo, to. Togo, Togo. Allazina taghaw fil bilad. Taghaw fil bilad. Fa'aksaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka libal mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa nahamahu wa yaqulu rabbi ahroman. Pendek Ibu. Ya, akroman. Fa'amma idza mabtalahu faqad alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal tu'rimunal yatim wala tahaddu nangala ta'amil miskin wata kulunat turasa ahlal lamma wa tuhibbunal malah hubban jam'a. Kalla dukatil ardu kala iza dukatil ardu dakka wajah rabbuka wal malaku sofa waji yauma izim bijahannama yauma izi yatazakkarul insanu wa anna lahus zikrah. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati fayauma izil la yu'azzibu azabahu fayauma izil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiqu was'aqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Shadaqallahul adzim. Ya, barakallah Ibu. Tadi terkendala dengan sinyalnya ya. Iya, Ustaz. Lagi kurang bagus. Ya, Ustazah. Sekarang silakan Bu Nirmala. Baik Ustazah. Selanjutnya Ibu silakan. Dengar suara saya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab in rabbaka labil mirsad فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Ya, barakallah Ibu. Selanjutnya silakan. Koreksinya Ustazah. Ustazah, saya tutup dulu live-nya. Nanti setelah ini dilanjutkan lagi ya Ustazah. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah, saya mewakili seluruh panitia dari grup tim Horem mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada
acara tahsin online pada malam hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع